Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aksi nyata topik perencanaan berbasis data di satuan pendidikan, yaitu melakukan refleksi perencanaan bersama rekan guru. Bersama saya Dedi Soleman SPD dari SD Negeri Slawetan 01. Perencanaan berbasis data. Setiap satuan pendidikan sudah terbiasa dalam melakukan perencanaan dan menyusun program di setiap tahun ajaran. Kali ini kita akan diajak melakukan refleksi atas perencanaan yang sudah pernah dilakukan. Selanjutnya akan diperkenalkan perencanaan. Penting untuk mempertimbangkan data dalam membuat perencanaan agar tepat sasaran dan mencapai hasil optimal. Refleksi perencanaan. Yang pertama, data-data apa saja yang bisa kita manfaatkan agar keputusan tepat sasaran. Yang kedua, strategi apa yang bisa kita lakukan untuk melibatkan peserta didik dan guru secara langsung. Tujuan perencanaan berbasis data. Mengambil keputusan yang tepat guna tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Latar belakang perencanaan berbasis data. Yang pertama ada input, yang kedua proses, dan yang ketiga output. Input di mana kualitas sumber daya dan sekolahnya itu sendiri, sedangkan proses itu kualitas proses belajar siswa atau peserta didik. Yang ketiga output yaitu kualitas pencapaian pembelajaran siswa atau peserta didik. Kerangka perencanaan yang tepat merupakan bagian yang sangat penting untuk dilakukan oleh satuan pendidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Perencanaan berbasis data merupakan langkah penting untuk memastikan kualitas pengelolaan dan perencanaan pendidikan menuju tujuan pendidikan. Apa saja yang perlu dibenahi? Yang pertama, identifikasi. Berdasarkan capaian indikator rapot setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan indikator capaian mana yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, refleksi. Setelah diidentifikasi, kita merefleksikan. Dilakukan dengan mencari akar masalah yang ditemukan pada identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga, baru kita benahi. Hasil dari refleksi identifikasi masalah dituangkan dalam rencana kerja tahunan atau yang biasa kita sebut dengan RKT sekolah. Nah, siapa saja yang terlibat? Yang pertama tentunya ada guru sebagai aktor utama dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik atau objeknya. Ya, yang ketiga, rekan kita dalam sekolah yaitu komite sekolah. Jadi ada tiga, yang pertama guru, peserta didik, dan komite sekolah. Nah, output dari perencanaan berbasis data itu yang pertama ada RKT atau rencana kerja tahunan. Yang kedua, rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Ini saya ngetik nih, ya, RKAS ya. Jadi ada dua. Yang pertama RKT, yang kedua RKAS. Indikator transformasi satuan pendidikan. Yang pertama, satuan pendidikan berpihak pada tumbuh kembang murid atau peserta didik. Yang kedua, satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Inklusif ya. Yang ketiga, satuan pendidikan menyenangkan budaya refleks berbasis data. Yang keempat, peningkatan hasil belajar siswa atau peserta didik, terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Berikut ini dokumentasi diskusi. Yang pertama, dokumentasi diskusi dengan rekan guru, kepala sekolah.
dan diskusi dengan siswa. Ya, ini foto dokumentasinya. Dokumentasi catatan hasil diskusi bersama rekan guru mengenai rencana kerja tahunan atau RKT. Ini ada 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Yang pertama yang menjadi pertimbangan disusunnya RKT dan RKS itu apa saja. Kemudian kesulitan atau tantangannya apa saja. Yang ketiga fakta yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dan perencanaan lebih baik itu apa saja. Ya. Dokumentasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS. Contohnya seperti ini. Ini bisa minta downloadkan di aplikasi RKAS oleh bendahara pos. Ini minta ya sama bendahara pos masing-masing. Dokumentasi umpan balik yang pertama dari Ibu Murtini SPD yaitu selaku kepala sekolah, yaitu penyusunan RKT dan RKAS masih mengacu pada program yang sudah berjalan di tahun 2022 dan mengacu pada evaluasi diri sekolah atau ETS. Misalnya matik lagi ETS. Berikutnya dokumentasi umpan balik dari Ibu Siti Darwati SPTSD selaku guru kelas 3. Beliau menyatakan penyusunan RKT dan RKAS tahun 2023 masih mengacu dari evaluasi diri sekolah atau ETS. Kemudian kami juga menganalisa hasil program-program yang sudah berjalan. Dokumentasi umpan balik berikutnya dari Ibu Siti Alfiah SPTI selaku guru PAI PP di Agama Islam dipekerti. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan RKT tahun 2023 adalah hasil dari raport mutu dan evaluasi diri sekolah. Ini raport mutu yang itu ya, raport mutu sekolah. Kesimpulan dan refleksi yang pertama, pertimbangan menyusun RKT dan RKS tahun 2023 adalah hasil evaluasi diri sekolah ETS dan evaluasi terhadap program-program yang sudah dilaksanakan tahun 2022. Dua tantangan yang dihadapi saat melakukan perencanaan adalah sulit menentukan anggaran tiap program karena dana pos reguler yang sangat terbatas atau minim. Oleh karenanya, harus dipilih program prioritas yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, fakta atau data yang digunakan sebagai bahan pertimbangan menyusun perencanaan adalah raport pendidikan, wawancara dengan siswa atau peserta didik, guru dan orang tua siswa atau peserta didik, dan hasil supervisi pembelajaran. Berikut ini bukti penyebaran aksi nyata di YouTube dan screenshot WA. Ini screenshot WA, ini screenshot YouTube, dan ini link YouTube-nya. Demikian aksi nyata pada kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan juga bisa menginspirasi buat Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Salam dan bahagia, guru hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.